Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Berbicara seputar zakat. Zakat sebagaimana yang dipahami oleh para ulama, sesuatu yang dari sisi kewajibannya itu sangat jelas dan sangat tegas sekali. Zakat dibahasakan dalam istilah agama merupakan bagian dari al-ma'lumu minad dini bid-darurati. Sebuah perkara agama yang ini sangat jelas sekali, sangat lugas sekali. Sehingga para ulama pun menghukumi siapapun yang mengingkari zakat dalam artian bahwasanya zakat itu tidak diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Para ulama menghukumi mereka bahwasanya mereka telah keluar dari ajaran agama Islam. Kecuali ketika ada manusia, dia tidak mengeluarkan zakat, dia tidak mau mengeluarkan zakat. Dia tidak mengingkari bahwasannya zakat itu adalah bagian yang diwajibkan atas dirinya. Hanya sebatas karena dia tidak mau mengeluarkan zakat saja, tetapi masih ada keimanan dalam dirinya bahwasannya zakat itu adalah bagian yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Maka orang yang seperti ini dihukumi bahwasanya dia telah melakukan sebuah perbuatan dosa besar. Zakat yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam, kalau kita merujuk kepada salah satu ayat dalam Al-Quran, potongan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bunyi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah ya Muhammad. Ambillah zakat dari harta mereka ya Muhammad. Khudh min amwalihim shadaqatan. Dengan kamu ambil dari mereka, dengan kamu ambil dari harta mereka zakat, zakat itu diharapkan bisa mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Kalau kita membaca potongan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dapat kita simpulkan bahwasanya di antara fungsi disyariatkannya zakat dalam ajaran agama Islam itu adalah untuk membersihkan jiwa manusia. Merujuk kepada sejumlah penjelasan dalam kitab tafsir berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, disebutkan bahwasanya ayat ini diturunkan berkaitan dengan sosok yang bernama Abu Lubabah dan kawan-kawannya. Mereka yang enggan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar berperang di Tabuk. Sampai pada akhirnya mereka merasa dan mengakui bersalah. Kemudian mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa harta-harta mereka. Mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini kami datang dengan membawa harta-harta kami. Ambillah ya Rasulullah. Sedekahkanlah dengan harta yang kami bawa ini ya Rasulullah, dan maafkan kami atas keengganan kami untuk membersamaimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat itu kemudian berkata, "Sesungguhnya saya tidak diperintahkan untuk mengambil sedikit pun dari harta kalian." Sampai kemudian turun ayat ini, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk mengambil harta dari mereka guna membersihkan dan mensucikan keburukan, guna mensucikan dan membersihkan kejelekan.
Sebutlah dalam hal ini adalah keengganan mereka untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Demikian kisah yang melatar belakangi firman Allah Subhanahu wa taala di atas yang berbicara seputar kewajiban mengeluarkan zakat, dan ayat ini kalau kita baca pun memberikan informasi yang jelas kepada kita bahwasannya di antara manfaat disyariatkannya zakat dalam ajaran agama Islam adalah untuk membersihkan jiwa manusia. Membersihkan jiwa manusia dari segala kekotoran. Membersihkan jiwa manusia dari segala keburukan. Sebagaimana apa yang dulu dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah dan kawan-kawannya. Mereka berupaya untuk membersihkan kotoran, kejelekan yang ada dalam diri mereka ketika mereka enggan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar berperang di negeri Tabuk. Ayat ini dengan kita membaca kisah yang melatar belakanginya, walaupun ini diturunkan berkaitan dengan Abu Lubabah dan kawan-kawan, para ulama pun sepakat bahwasanya ayat ini tidak hanya peruntukannya untuk mereka Abu Lubabah, tetapi berlaku juga untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika menjabat sebagai khalifah setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok kaum muslimin yang memahami bahwasanya kewajiban mengeluarkan zakat itu hanya berlaku pada masa Rasulullah, merujuk kepada ayat di atas. Abu Bakar menolak alasan mereka, bahkan pembangkangan mereka untuk mengeluarkan zakat kemudian disikapi oleh Abu Bakar dengan memerangi mereka. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar jelas mempertegas apa yang dipahami oleh para ulama berkaitan dengan ayat di atas, bahwasanya ayat di atas berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah zakat disyariatkan dalam ajaran agama Islam, di antara fungsinya adalah untuk membersihkan keburukan, membersihkan kotoran yang ada dalam diri setiap manusia. Lebih-lebih lagi kalau kita membaca satu hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kullu bani Adam khata'un, bahwasanya semua dari anak cucu Nabi Adam kecuali baginda Rasul, sosok yang maksum, yang dijauhkan dari melakukan perbuatan salah dan dosa. Seluruh anak cucu Nabi Adam, mereka semuanya berpotensi melakukan keburukan, kejahatan. Dengan zakat yang disyariatkan atas kita, apalagi besaran yang disyariatkan atas kita untuk mengeluarkan dari apa yang Allah berikan hanya sebagian kecil. Min amwalihim. Tentunya zakat yang disyariatkan atas kita perlu kita syukuri, karena zakat ini adalah bagian dari ibadah yang disyariatkan atas kita untuk mensucikan jiwa kita dari segala keburukan, dari segala hal-hal yang memang itu tidak baik, yang mungkin sekali kerap kita lakukan dalam hidup ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.